Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pubjika Avandes dari kelas T2C dengan NIM 2102026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Anas yang suruh melihat tugas akhir dari kakak tingkat sebelumnya. Di sini dari kakak tingkat sebelumnya, saya memilih judul sistem penjualan pada pangkalan LPG 3 kilo berbasis website. Nah, di sini dari kakak tingkat sebelumnya, tabel ERD-nya itu kayak gini. Ada tabel customer, transaksi, penjualan barang, sama admin. Terus, saya itu memodifikasi dari tugas akhir kakak tingkat dari tabel transaksi, atributnya ada beberapa yang saya hapus karena di sini dari kakak tingkat itu terlalu banyak, jadi ada beberapa yang dihapus. Dari tabel barang, atributnya juga ada yang dihapus. Nah, di sini saya juga menambahkan tabel pengiriman seperti ini. Inilah ERD yang sudah saya modifikasi. Kayak barang sudah saya ubah atributnya jadi sedikit. Terus transaksi juga saya ada yang sudah dihapus beberapa, dan atribut dan tabelnya seperti ini yang sudah ditambahkan. Nah, ini ERD yang sudah saya modifikasi. Sini saya akan menjelaskan. Ada tabel admin. Tabel admin itu mempunyai atribut kayak mengolah ID customer, nama customer, username admin itu sendiri, password admin itu sendiri, username customer, password customer, dan alamat. Dari admin itu bisa merespon transaksi dan juga bisa mengolah data barangnya. Merespon transaksi itu kayak ibaratkan misalkan kayak merespon pembayaran itu sudah bayarkan atau belum, atau gimana gitu. Terus setelah admin mengolah barang, setelah itu customer itu memiliki atribut kayak nomor telepon, jenis kelamin, ID customer, dan lain-lain. Dari customer itu sama aja kayak pelanggan. Customer itu memilih barangnya itu kan di sini saya mengambil judul kayak pangkalan gas LPG, jadi barangnya itu cuma gas LPG yang 3 kilo saja. Nah, dari tabel barang itu atributnya kayak ada ID barang, nama barang, keterangan, sama harga satuan. Nah, setelah itu barang itu dijual, gasnya itu dijual. Terus setelah barang itu dijual, nah kan tinggal melakukan transaksi. Di tabel transaksi itu ada atribut kayak alamat customernya, nama customernya, ID pesanan, ID customer, pembayaran, dan lain-lain. Harga total juga. Nah, setelah melakukan transaksi, tinggal barang itu dikirim dengan pengiriman. Karena saya itu sengaja sih menjual gas itu, tetapi kadang orang itu ada yang minta diantar sekalian itu. Jadi saya membuat tabel seperti ini. Setelah melakukan transaksi, barang itu langsung dikirim ke tempatnya.
gitu. Nah, hubungan dari entitas customer ke barang itu memiliki hubungan many to many. Karena di mana barang ini bisa dipilih oleh banyak customer. Jadi customernya itu pelanggannya nggak cuma satu loh, jadi banyak gitu. Terus dari tabel admin ke tabel barang itu hubungannya many to many. Karena di mana admin ini itu bisa mengolah data barang itu sendiri. Jadi cuma admin yang bisa mengolah. Terus dari entitas admin ke transaksi itu memiliki hubungan many to many, di mana admin ini bisa merespon transaksi yang sudah dibayarkan gitu, terus yang sudah dibayar oleh customer ataupun belum. Jadi admin itu akan merespon secepat mungkin. Terus dari entitas barang ini ke transaksi memiliki hubungan many to one, kayak dimana tabel barang ini bisa dihubungkan dengan tabel transaksi dengan banyak tabel. Tabel barang ini bisa dihubungkan dengan banyak tabel loh. Jadi kayak customer, terus barang itu dijual gitu. Termasuk kan tabel transaksi juga. Terus dari entitas transaksi ini memiliki hubungan dari transaksi ini ke pengirim itu memiliki hubungan one to many. Jadi di mana nama customer, nomor telepon customer, alamat customer, ID customer, atributnya beberapa ada di tabel transaksi juga. Dari tabel transaksi juga dari tabel customer itu sendiri, terus di barang juga ada. Dari struktur tabelnya, yang pertama yang di ERD ini ada tabel customer. Ini customer. Jadi saya membuatkan customer. Sintaknya yang pertama itu harus create table customer. Create table customer di ERD-nya itu ada nomor telepon, password, jenis kelamin, ID customer, nama, username, alamat. Jadi dimasukin. Terus hasilnya kayak gini. Kayak ID customer menggunakan varchar. Karena varchar ini kayak tipe data untuk menyimpan data sebanyak karakter yang diinputkan. Jadi kayak boleh angka, boleh huruf gitu. Kayak varchar kan bisa kayak misalkan nama, alamat gitu. Terus kan nama varchar, alamat varchar, username varchar, nomor telepon varchar juga, username varchar, password varchar. Nah, primary key itu bisa disebut dengan identitas yang unik dalam sebuah tabel. Jadi misal kan di sini
primary key-nya ID customer. Nah, ID customer ini kan itu unik. Kayak uniknya gini, kalau ID customer jadi semua customer itu ID-nya itu berbeda, jadi nggak semua itu, jadi nggak sama setiap orang gitu uniknya. Terus mengisi tabel customernya tinggal dimasukin aja, karena ini udah ngeror jadi saya langsung masukin saja dengan sintak insert into customer values. Terus kayak ID-nya dituliskan misalkan C001, nama customernya Aprianto, alamatnya di Jalan Nusantara, jenis kelaminnya laki-laki, nomor teleponnya 089, dan lain-lain, username dan passwordnya dimasukin. Terus jangan lupa di belakang dikasih titik koma. Dan selanjutnya gitu hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah mengisi, kayak kelihatan semua ID customernya C001 sampai C10, nama customernya Prianto dan Diana, Jessica, Devi, dan lain-lain, alamatnya gini, jenis kelaminnya, nomor telepon, username, password, ini. Yang tadi membuat tabel, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini ada tabel barang. Ini tabelnya. Terus dimasukin kayak ID barang, nama barang, keterangan, tiga satuan, tuh. Terus sintaknya kriteria barang, buka kurung. Yang tadi dimasukin semua kayak ID, nama, keterangan, harga. Terus primary key-nya itu ID barang. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan kalau primary key itu identitas yang unik. Jadi nggak semua orang itu. Jadi semua orang itu memiliki ID yang berbeda. Jadi nggak terduplikat. Terus ID barang voucher yang 11 itu menyesuaikan banyaknya itu berapa, nama barang, keterangan, harga satuan. Nah, di sini integer. Integer ini kayak tipe data yang berbentuk bilangan bulat atau tipe data numerik. Jadi misal menginputkan 1. Nah, maka akan keluar jika menginputkan 1, 2, 3. Nah, di sini akan keluar 1, 2, 3. Tapi kalau misalkan menginputkan 001, maka akan kebacanya cuma 1, yang 00-nya tidak bisa kebaca. Nah, itu yang dinamakan tipe data integer. Nah, hasilnya tabel barang setelah membuat tabel barang hasilnya akan seperti ini. Cara mengeceknya dengan DESC barang titik koma. Nah, primerinya ID barangnya ada di sini. Nah, setelah membuat tabel barang, kita tinggal mengisi tabel barangnya itu apa. Jadi yang sudah di sini yang sudah diinputkan kayak ada ID, nama, keterangan, sama harga satuan. ID barangnya B11, terus nama barangnya gas LPG 3 kilo, karena
pangkalannya cuma menyediakan gas yang 3 kilo saja. Keterangannya ada dan harga satuannya 18. Jadi nggak semua orang itu harganya misalkan kayak 18.000, karena kan ada kayak warung, nanti di warung itu kayak mau jual lagi, jadi harganya dari akhirnya dikurang, jadi bisa saling menguntungkan satu sama lain sih gitu. Terus hasilnya setelah mengisi tabel barang, hasilnya akan seperti ini. ID barangnya akan kelihatan semua, nama barangnya sama, keterangannya lagi ada semua. Saya menginputkan ada semua, jadi di sini ada semua. Harga satuannya segini. Beda setiap orang. Kalau warung sama setiap warung kadang ada yang berbeda. Kalau kayak orang biasa harganya disamain rata gitu. Terus setelah tabel barang, selanjutnya ada tabel transaksi. Di tabel transaksi itu ada atribut alamat, nama customer, ID pesanan, ID customer, nah ID barang, jumlah barang, harga satuan, di pembayarannya juga ada, nomor telepon customernya, harga total, dan tanggal pesanan. Terus masukin semua di sini. Saya klik tabel transaksi. Karena pas itu saya membuat tabelnya dengan nama transaksi. Nah, kemarin itu error, jadi saya mengganti nama transaksi saat itu. Nama customernya voucher, alamatnya voucher, nomor telepon voucher, ID pesanan voucher, ID customer voucher, ID barang voucher, harga satuan integer, jumlah barang integer, harga total integer, bukti pembayaran masih belum itu, jadi saya menuliskan voucher saja. Tanggal pesanan itu tanggalkan jadi memakai date. Terus yang di sini primerinya itu ID pesanan. Nah, foreign key-nya itu ID barang. Foreign key itu kayak yang bisa menghubungkan dua tabel atau lebih dalam suatu database. Jadi di sini foreign key-nya ID barang dari references dari tabel barangnya. Tabel barang tadi kan ada ID barang, jadi sintaknya foreign key ID barang, references dari tabelnya barang, terus ID barang, terus kurung tutup, titik koma. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terus setelah itu mengisi tabel transaksinya dengan cara yang sama kayak awal, insert into transaksi 1, Velvet. Namanya yang awal tadi sudah dimasukin, jadi kita samain namanya ini, alamatnya ini, nomor teleponnya ini, tinggal dimasukin saja ya, kayak pas membuat tabel ini tinggal dimasukin. Kayak ada nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Dan hasilnya kan seperti ini, ada 10 nama customer, Aprianto, Yana, Jessica, Devi, Yani, Indah, Anjar, Dimas, Fajar, dan
Alamatnya juga ada, nomor telepon, ID pesanan, ID customer, ID barang, harga satuan, jumlah barang, harga total, bukti pembayaran, dan tanggal pesanan. Setelah tabel transaksi, selanjutnya ada tabel pengiriman. Iya, tabel pengiriman. Tabel pengiriman ada nama customernya, nomor telepon, alamat, ID kirimnya, ID barangnya. Nah, kita masukkan untuk membuat tabel kayak yang tadi saya sudah bilang, ada nama, alamat, nomor telepon, ID barang, ID kirim. Primary-nya berarti ID kirim, karena yang ID kirimnya itu beda. Hasilnya akan seperti ini. Karena primary-nya ID kirim, jadi intinya primary di sini. Setelah itu mengisi tabel pengiriman, sintaknya insert into pengiriman. Insert into pengiriman itu dari nama tabelnya kan pengiriman, jadi di sini insert into pengiriman. Kalau di sini tabelnya barang, di sininya insert intonya barang. Terus yang terakhir file with sintaknya. Terus namanya yang tadi Aprianto, jalannya Nusantara. Di sini yang tadi sudah tulis di awal, kita masukin lagi, tinggal masukin saja, dan hasilnya akan seperti ini. Nama customer-nya akan kelihatan, alamat, telepon, ID barang, dan ID kirim. Itu setelah mengisinya. Terus setelah dari tabel pengiriman, yang terakhir ada tabel admin. Di tabel admin itu ada ID, nama, username, password, username admin, username customer, password customer, alamat, itu. Terus membuat tabelnya sesuai dengan ERD-nya, dimasukin semua seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini jika sudah masuk. Setelah itu, setelah membuat tabel admin, kita langsung mengisi tabel adminnya sesuai dengan yang tadi sudah dibuat di tabel. Kita tinggal ngisi kayak ada username admin, password admin. Jadi di sini saya tuliskan kayak username adminnya misalkan kayak ADM1234, password adminnya min9007 gitu. ID customer yang tadi awal kan sudah, yang awal min001, jadi di sini saya mengikuti yang dari awal. Nama customernya tetap Aprianto, username-nya ini, passwordnya ini, alamatnya ini. Dan dari tabel customer kita ngisi, dan hasilnya akan seperti ini. Mengeceknya dengan select bintang from admin titik koma. Di sini akan kelihatan semua ada 10. Gitu. Oh ya, sedikit menambahkan yang awal yang dimodif itu, yang di awal itu dari tingkat seperti ini tuh, ERD-nya kayak admin itu di bawah, terus kayak gini lah intinya ya gitu. Terus yang sudah dimodif kan seperti ini, sudah dimodifikasi oleh saya sendiri kan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.